Hai, saya Margaret Oktaviana Maharani dari kelas 12 IPA. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mengevaluasi pembangunan jalan raya di daerah Lampung. Pentingnya pembangunan nasional merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa lembaga-lembaga nasional, termasuk pula kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, namun diterapkan juga kemampuan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara Indonesia, maka saya dan semua generasi muda tingkat akhir dapat membantu dengan memiliki pendidikan yang baik. Memiliki pendidikan yang baik dapat membantu proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik dengan memiliki sumber daya manusia yang meningkat. Sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, kita menyadari bahwa kalau bukan kita yang akan memikirkan pembangunan perekonomian negara ini, semakin kita sadar akan pembangunan ekonomi negara ini, maka akan semakin cepat pertumbuhan perekonomian negara, serta mempercepat mencapai impian menjadi negara yang lebih maju. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang membangun. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan, seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan melambatnya laju investasi. Infrastruktur peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari sebuah negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi, dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta merendahkannya biaya aktivitas investor dalam dan luar negeri. Dalam proses pembangunan infrastruktur jalan, terdapat beberapa bidang ilmu yang digunakan di dalamnya, seperti ilmu fisika dan kimia. Pembangunan infrastruktur jalan kita fokuskan di daerah Lampung, melihat bagaimana kondisi jalan raya dan jalan tol yang ada di Lampung serta jembatan. Tanah di Lampung sendiri memiliki tekstur tanah liat berpasir, dan ada juga yang tanah liat berpasir dan berkerikil. Kontraktor yang akan membangun infrastruktur perlu memperhatikan struktur tanah yang akan dibangun jalan terlebih dahulu, lalu memikirkan apa saja bahan yang akan dibuat untuk menjadi konstruksi jalan tersebut. Jalan raya pada umumnya menggunakan pengeras aspal dengan beberapa lapisan susunan strukturnya, seperti tanah dasar, tanah timbunan, tanah pondasi bawah, tanah pondasi atas, ACBC, dan ACWC. Tanah dasar merupakan tanah asli yang akan ditimbun, tetapi tanah
Dasar ini pun harus bermutu karena berpengaruh pada kondisi jalan di atasnya. Tanah timbunan biasanya digunakan dengan beberapa bebatuan, tetapi tanah bebatuan ini belum tentu digunakan karena tergantung pada perencanaan. Pondasi bawah biasanya menggunakan campuran gradasi material batu, pecahan, serta dengan sertu. Batu pecahan tersebut berdiri dengan beberapa ukuran yang berbeda. Pondasi atas menggunakan campuran material batu, pecahan dengan abu batu yang diatur sehingga menjadi kelas A. Karena pondasi ini tetap di bawah aspal, lapisan tersebut memiliki campuran beton. Aspal yang berdiri dari beberapa batu pecahan dengan ukuran yang berbeda, abu batu dan kadar aspal tertentu. Sementara itu, untuk lapisan paling atas menggunakan campuran aspal yang sama dengan lapisan di bawahnya. Hanya berbeda di ukuran batu pecahan dan memiliki kadar aspal yang lebih tinggi. Jalan raya menggunakan aspal akan tidak kuat menahan beban kendaraan yang ada. Rata-rata jalan aspal yang digunakan aspal hanya mampu menahan beban kendaraan maksimal 8 ton. Selain itu, aspal rentan rusak saat banjir ataupun hujan karena aspal terbuat dari minyak. Sementara minyak dan air tidak dapat bersatu. Saat tergenang, aspal perlahan akan terlepas dari batu dan pasir yang diikatnya, diperparah dengan beban kendaraan yang membuat aspal lebih banyak terlepas. Proses tersebut bisa diperlambat dengan membuat riset yang baik, jalan raya yang baik dari bahu jalan. Berdasarkan infrastruktur di atas, secara spesifik saya akan mengevaluasi pembangunan jalan raya di Sepoti Jaya, Lampung Tengah. Melihat kenyataan yang ada, pembangunan jalan raya di daerah ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Sangat disayangkan banyak jalan raya yang berlubang ujung-ujungnya dan ada juga yang berlubang dengan diameter yang lebih besar. Pada saat jalan raya tersebut rusak, rata-rata yang dilakukan oleh pemerintahan hanya memperbaikinya dengan cara tambal sulam, membor bagian-bagian aspal yang rusak dan berlubang lalu ditambal, sehingga permukaan luas jalan raya menjadi tidak rata. Melihat pembangunan jalan raya di daerah lain, khususnya di daerah Jakarta, Pemprov DKI serius untuk membangun infrastruktur jalan yang baik dengan memiliki program perbaikan, pemeliharaan berkala, dan perbaikan rutin. Bahan material yang digunakan bukan hanya bahan biasa, namun menggunakan bahan yang berkualitas sangat baik seperti aspal dan beton. Perbaikan jalan di daerah ini dilakukan berdasarkan analisa atau kajian terhadap hasil pengecekan rutin oleh pihak terkait, melakukan perawatan dan perbaikan rutin jika ada kerusakan sedikit. Kita juga dapat membandingkan pembangunan infrastruktur jalan raya dengan negara tetangga kita, yaitu Singapura. Infrastruktur yang dijalankan oleh Singapura merupakan salah satu bidang yang menjadi pokok perhatian pemerintahan Singapura selain pendidikan. Hal ini mengingat Singapura memiliki luas wilayah yang sangat sempit dan memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi.
Untuk itulah pemerintahan Singapura telah membangun berbagai saran dan sarana infrastruktur yang menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Pembangunan infrastruktur yang baik di Singapura sangat patut kita tiru. Kesuksesan pembangunan tersebut sangat didukung oleh tingkat pendidikan masyarakatnya, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum yang masih berlaku. Untuk menjaga agar infrastruktur jalan raya tetap terjaga, pemerintahan harus memastikan jalan raya dan pembangunan menjadi lebih tanggung jawab yang utama, agar tidak terjadi kerusakan. Jikalau ada kerusakan, pemerintahan dengan sigap menanggulangi. Dana rutin perawatan jalan harus benar-benar sampai kepada daerah-daerah yang membutuhkan, dan anggaran untuk pembangunan jangan dipakai untuk kepentingan pejabat sendiri atau dikorupsi oleh pejabat itu sendiri. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.